Warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan serta kesempatan. Sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dan juga bisa menikmati seluruh fasilitas kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ibadah ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti saat menghadap Allah, dipanggil oleh Allah keharibaannya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Para keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, serta umat yang istiqomah. Begitu sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah. Menjalankan sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa. Dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan senantiasa berharap di hari kiamat nanti kita bisa berketemu Nabi, bisa mendapat syafaat dari beliau, tentu dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surganya Allah, serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini khatib menasihati diri khatib sendiri dan kita semuanya, marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita beribadah yang terbaik sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian kita taat atas segala perintah dan larangannya, serta mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, baik sengaja atau tidak sengaja. Dengan takwa yang seperti ini, mudah-mudahan iman kita akan terjaga terus, karena takwa ini adalah sebaik-baik bekal di dunia agar kita bisa selamat bahagia dan juga bisa selamat bahagia di akhirat nanti. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian wahai hamba-hamba Allah dalam kehidupan dunia ini dan juga berbekal untuk akhirat kalian. Sebaik-baik bekal di dunia dan di akhirat adalah takwa. Maka bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal. Saudara-saudara sekalian, Allah menciptakan kita di dunia ini dengan dua karakteristik atau dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama, kita manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat 51 Adz-Dzariyat ayat 56. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Jadi tujuan penciptaan kita di muka bumi ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Baik ibadah dalam arti sempit, kita melaksanakan ibadah-ibadah mahdhoh seperti sholat, puasa, haji, umroh, zakat, baca Quran, zikir. Dan juga ibadah-ibadah ghairu mahdhoh, berbagai macam ketaatan kita, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan Allah yang kedua adalah untuk diuji. Jadi kita hidup ini di samping untuk ibadah juga diuji oleh Allah. Dari kita mulai berada dalam perut ibu kita, sampai kita lahir, sampai kita besar, remaja, dewasa, rumah tangga, tua, bahkan sampai kita mati, kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hakikat penciptaan kita. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Ujian ini tidak memandang laki-laki perempuan, suku mana saja, tidak memandang status, tidak memandang, bahkan tidak memandang agama. Agama apapun, kepercayaan apapun, mau soleh, mau tidak soleh, mau kafir, mau beriman, mau pejabat, mau rakyat, siapapun pasti
dalam kehidupan yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 2. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan bagi kita umat manusia. Liyabluwakum, agar dengan itu Allah menguji kita, melihat siapa yang terbaik imannya, ahsanu amala. Jadi kehidupan ini penuh dengan ujian. Ujian di sini bukan hanya ujian yang tak enak. Karena banyak kita berprasangka, berpersepsi bahwa yang namanya ujian itu seolah-olah hanya yang gak enak saja. Musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah. Hanya itu kita menganggap ujian. Padahal setiap kenikmatan pun, setiap kemudahan pun, setiap kelapangan pun, setiap kesenangan itu juga semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah persepsi. Sehingga banyak orang di antara kita kalau kena musibah, kena masalah, kita katakan sabar, ini ujian. Tapi kalau kena nikmat, dapat berbagai kemudahan, kesenangan dan sebagainya, jarang kita mengatakan, hati-hati, ini ujian. Jarang. Rata-rata, ini barokah, ini. Akhirnya menjadi lalai, lupa, tertipu. Akhirnya saat menghadap Allah dalam keadaan tertipu, na'udzubillah, su'ul khatimah. Oleh karena saudara-saudara sekalian, dalam khutbah yang singkat ini, mari kita memandang kehidupan itu seperti ini. Jadi ujian ini sengaja Allah berikan kepada kita untuk melihat apakah tugas ibadah ini bisa kita jalankan dengan baik. Jadi kita diciptakan tujuannya untuk ibadah. Sekarang ujian diberikan, apakah dengan ujian ini kita masih tetap bisa ibadah enggak? Kalau dengan ujian ini kita masih bisa tetap fokus kepada tujuan utama kita hidup ibadah, maka kita lulus. Jadi ujian diberikan, tetap ibadah enggak? Tapi kalau diberikan ujian, akhirnya kita tidak jadi ibadah, ini kita tidak usah lihat orang yang tidak beriman. Ya, udah jelas mereka tidak akan beribadah kepada Allah. Beriman pun tidak. Ini kita yang ada di sini, khususnya orang-orang beriman. Jadi tadinya kita ibadah, begitu diuji, apakah dengan ujian ini masih tetap nggak ibadah? Diuji susah, masih tetap nggak konsisten sholatnya, konsisten puasanya, konsisten zikirnya, konsisten sedekahnya, zakatnya, ke masjidnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika dia diuji. Apakah ketika diuji susah? Diuji berbanyak masalah. Apa enggak? Tetap enggak konsisten di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tetap dia taat, tetap ibadah kepada Allah, tetap mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi ujian yang begitu berat, maka dia lulus. Tentu saja ketika dia meninggal dalam keadaan tetap dia ibadah. Tapi sebaliknya, ketika dia tadinya ibadah, begitu diuji oleh Allah dengan berbagai masalah, kesulitan, musibah-musibah, apakah sakit, apakah kemiskinan, kesempitan rezeki, dan atau musibah-musibah yang lain. Apakah dengan ujian itu ibadahnya menjadi kendor, atau malah kadang-kadang tidak sama sekali? Bisa jadi ada orang yang marah, kecewa, ya Tuhan, aku sudah rajin ibadah, kok kau bikin hidupku kayak gini? Kok kau uji berat begini, aku serasa seperti aku tidak kuat. Akhirnya menyalahkan Tuhan, tidak percaya atau tidak ridho kepada ketentuan Allah. Akhirnya menjadi melenceng. Tadinya rajin sholat, akhirnya menjadi jarang. Tadinya ikut pengajian, rajin ibadah, akhirnya menjadi melempem. Orang seperti ini dikatakan tidak lulus. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang demikian. Tapi sebaliknya juga, ada juga yang sebaliknya. Ada orang yang ketika diuji susah, tetap konsisten istiqomah dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap konsisten dalam kemiskinannya, dalam musibah-musibahnya, dalam sakitnya, dalam kesempitannya, dalam kesulitan-kesulitannya, tetap dia konsisten ibadah kepada Allah. Malah makin menambah ketaatannya, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi begitu musibah berubah dengan kenikmatan, dengan kemudahan-kemudahan, dengan kelapangan-kelapangan, akhirnya justru ibadahnya kendor. Tadinya rajin ke masjid, menjadi jarang ke masjid. Tadinya rajin tahajud, menjadi jarang tahajud. Tadinya rajin baca Quran, rajin berzikir, akhirnya rajin pengajian. Begitu dapat kemudahan, harta bertambah, makin tenar, makin terkenal. Makin jabatan semakin tinggi, bisnis makin lancar. Pengagum-pengagum, orang-orang yang pengikutnya makin banyak. Akhirnya ibadah makin menurun. Bahkan ada yang sampai meninggalkan ibadah sama sekali. Kan terlena dengan nikmat yang begitu banyak. Akhirnya ajal datang. Maka mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah. Nah ini model begini. Banyak ini terjadi. Jadi Allah berikan ujian kepada kita ini untuk melihat siapa yang konsisten ibadahnya. Siapa yang konsisten ibadah yang sampai meninggal, inilah orang yang lulus. Inilah yang kita kata orang yang husnul khatimah. Tapi sebaliknya apabila dengan ujian-ujian ini kendor ibadahnya, tidak taat dan lain sebagainya, akhirnya maka lupa semua ibadah atau tertipu dengan semua kenikmatan. Sebaliknya juga tertipu dengan berbagai macam ujian-ujian yang sulit. Sekarang menjadi pertanyaan. Mengapa hidup kita sekarang sering terasa capek? Mengapa hidup kita sering terasa stres, takut, dan lain sebagainya? Walaupun mungkin kita berada dalam kesenangan. Rata takut hilang, takut ini. Kenapa capek? Capek dalam keluarga. Capek dalam mengurus keluarga, anak, istri, atau istri ngurus suami, anaknya. Capek dalam bekerja. Capek dalam menjalankan aktivitas ini. Walaupun mungkin kita dalam kesenangan bisa jadi, tapi tetap capek. Nyarinya, dapatnya, menghabiskannya. Takut hilang itu juga capek. Banyak orang yang rumah besar, harta banyak, pagar begitu tinggi, pakai CCTV, ketakutan hidupnya. Tidur pun kadang gak tenang. Kadang tidur pun harus makan atau minum obat. Dan lain sebagainya. Mengapa kadang-kadang banyak hidup seperti ini? Ini kita kasih kunci. Ya. Jadi bagaimana biar hidupnya tidak capek, betapapun beban kita berat, betapapun masalah kita besar, yang menimpa kita, yang kita hadapi, tapi kita tetap menjalani dengan penuh dengan keringanan, penuh dengan kenikmatan. Ada ajalan, ada kemudahan, ada ketenangan. Bagaimana resepnya? Resepnya sederhana. Saudara-saudara sekalian, resepnya sederhana. Mari mulai sekarang, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, apapun ujian yang menimpa kita, mari kita jadikan semua itu menjadi ibadah kita. Atau ini ibadah, jangan kendor nih. Apapun ujiannya, jangan kendor ibadah ini. Satu. Yang kedua, mari kita jadikan ujian ini jadi ibadah itu sendiri. Kan dia tadi ujian. Gunanya untuk menguji apakah kita tak ibadah. Biar ini tidak goyang, ujian itu sendiri mari jadikan ibadah. Insya Allah ujian itu akan terasa ringan kita hadapi. Seberat apapun. Begitu kita diuji susah, diuji menderita, diuji masalah. Mari jadikan masalah itu menjadi ibadah kita. Ketika kita ditimpa berbagai macam kesulitan, sabar. Terima itu, hadapi dengan baik. Tetap taat kepada Allah. Tetap sabar menghadapi musibah itu, kesulitan itu, maka dia akan jadi ibadah. Sakit kita, apabila kita sakit, mungkin berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Kalau kita terima itu, kita ikhlas menerimanya, ridho menerima itu ketentuan Allah, tetap kita taat, tetap kita ibadah, sakit itu akan menjadi ibadah bagi kita. Dan ibadahnya bisa tanpa batas. Nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar tuh kata Allah disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Surat 39 Az-Zumar ayat 10. Jadi sakit kita mungkin kita sholat agak sedikit berkurang, mungkin tidak bisa berdiri dengan sempurna, harus duduk. Atau tidak bisa menjalankan, biasanya ke masjid tidak kurang ke masjid karena sakit kita. Tapi dengan sabarnya kita itu nilainya tanpa batas. Jadikan ujian-ujian itu menjadi ibadah kita kepada Allah. Sudahlah ibadah mahdohnya jadi ibadah, sholatnya jadi ibadah, puasanya jadi ibadah, sedekahnya jadi ibadah, baca Qur'annya, zikirnya jadi ibadah. Ini ibadah-ibadah mahdoh.
kondisi ini pun ketika kita ikhlas, kita sabar, kita terima tetap taat, maka dia pun akan jadi ibadah kepada. Maka musibah itu, kesulitan itu akan lapang kita terimanya. Maka mudah kita menjalani, walaupun badan kita sakit. Mungkin fisik kita sakit, tapi hati kita tenang. Nggak ada kita ngeluh, nggak ada, terasa ringan. Allah kasih kemudahan, Allah kasih ketenangan, Allah kasih keringanan beban itu. Mungkin bagi orang sakit itu berat. Mungkin bagi orang ujian itu terasa, kok bisa gitu. Tapi kita terasa ringan menjalankannya. Kenapa? Kan dia begitu dia jadi ibadah, Allah akan tolong kita. Begitu dia menjadi na'budu, maka dia akan menjadi nasta'in. Doa-doa kita dikabul. Allah akan tolong kita. Allah akan bantu kita. Jadi beratnya ujian ini karena Allah nggak nolong kita. Walaupun ujian itu enak. Ketika Allah tidak nolong kita, maka ujian itu akan terasa berat. Jadi mengapa berat? Karena Allah nggak nolong, Allah nggak ikut campur dalam ujian itu. Termasuk dalam ujian-ujian nikmat juga begitu. Ujian-ujian nikmat juga gitu. Jadikan nikmat itu sendiri jadi ibadah kita. Kemudahan-kemudahan itu jadikan ibadah kita. Dengan cara apa? Pertama begitu dapat nikmat bersyukurlah. Ya Allah, aku bersyukur kau kasih nikmat ini. Nah yang kedua, tetap taat. Dalam syukur itu, banyak harta tetap taat dengan harta itu. Jangan harta kita gunakan untuk mencarinya, tetap taat. Sesuai dengan aturan Allah, menggunakannya tetap taat. Menghabiskannya tetap taat. Dalam rangka menjalankan makin banyak hartanya, makin banyak sedekahnya. Makin banyak hartanya, makin banyak membantu orang lain. Dalam ketaatan dia habiskan. Begitu dia terkenal, keterkenalannya membawanya semakin taat. Dengan taatnya dia mengajak orang lain untuk semakin taat kepada Allah. Jadi keterkenalannya, kemudahannya, kekuasaannya dia gunakan juga untuk ketaatan, bersyukur dan ketaatan kepada Allah. Akhirnya baik jabatannya, baik hartanya, baik ketenarannya, baik semua nikmat itu akan jadi ibadah. Itu membuat dia tetap tenang, tidak takut. Kalaupun akhirnya Allah ambil, dia nggak takut diambil. Toh kalau diambil juga jadi ibadah, aku sabar. Toh pun kalau ada akan jadi ketaatan juga, jadi ibadah juga. Akhirnya hidupnya dari apa? Berputar dari ibadah dulu, ibadah lagi, ibadah terus. Akhirnya 24 jam bisa ibadah. Ditimpa susah jadi ibadah, ditimpa nikmat juga bersyukur, tetap taat jadi ibadah. Semuanya jadi ibadah. Begitu semua jadi ibadah, Allah akan turunkan pertolongannya. Lain syakartum, lazidannakum. Begitu kena musibah, dia sabar. Innallaha ma'as sabirin. Akhirnya Allah akan terus bersama hidupnya. Ini akan hidup menjadi terasa mudah. Ketika rumah tangga tetap taat. Mulai sekarang saudara-saudara sekalian, jadikan kegiatan ini jadi ibadah kita. Bagaimana caranya? Kalau ibadah sudah jelas. Satu, ikhlas. Kedua, ikut bagaimana petunjuk Nabi. Kalau dalam kehidupan, tetap ikhlas. Jadi mulai sekarang, jadikan hidup ini bagaimana biar kita tetap ikhlas. Ikut. Aku kerjakan ini ya Allah karena perintahmu. Aku kerja ini bukan semata-mata aku pengen cari uang. Tidak. Aku kerja ini ya Allah. Aku cari duit ini bukan sekedar aku ingin makan, aku ingin kaya. Tapi aku kerja ini karena kau suruh aku kerja ya Allah. Jadi kita kerja ini karena disuruh Allah. Bukan semata-mata keinginan kita. Yang jadi capek itu karena kita kerja semata-mata keinginan kita. Saya pengen kaya, saya pengen ini bikin capek. Apalagi begitu kita kerja tidak dapat sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau kita katakan, ya Allah aku kerja ini karena engkau suruh aku kerja. Dan aku taat dalam pekerjaanku ini. Dapat sedikit, dapat banyak, enggak ada masalah. Ya Allah aku kerja untuk engkau. Gaji mungkin segini, tapi penghasilan bisa Allah beri dari jalan yang lain. Min haitsu la yahtasib. Jadi mulai sekarang lihat kan, ya Allah aku kerja ini karena engkau suruh. Makanya ketika Allah suruh berhenti kita berhenti kerja. Kapan? Jumat kita disuruh berhenti kerja. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Begitu Jumat tinggalkan semua. Begitu disuruh berhenti kita berhenti kerja. Karena kita kerja yang disuruh Allah, disuruh berhenti kita berhenti. Kapan lagi kita disuruh berhenti? Ya ketika 10 hari terakhir Ramadan misalnya, kita itikaf, kan kita tidak kerja. Berhenti kita disuruh, walaupun itu hukumnya sunat. Tetap kita niatkan itu semua ibadah. Kenapa kita rumah tangga? Rumah tangga ya Allah, aku berumah tangga, aku berkeluarga karena kau suruh aku menikah. Jadi nikah itu disuruh Allah Pak, disuruh Nabi Pak, itu sunnah Nabi, disuruh Allah.
Fankihu ma tobalakum minan nisa. Menikahlah engkau pada perempuan-perempuan pasangan yang kau sukai. Nikah itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menikah karena disuruh Allah, bentuk ketaatan, maka kita jalan rumah tangga pun tetap taat terus. Bisnis disuruh, rumah tangga disuruh. Bahkan makan pun kita ini makan bukan karena kita lapar. Tapi aku makan karena engkau suruh ya Allah. Maka makannya pun taat. Karena makannya disuruh. Ayatnya ada. Ya Bani Adam, kulu washrabu. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai Bani Adam, pakailah pakaianmu terbaik ketika kau mau sholat. Masjid atau sholat. Khudhu zinatakum, pakai pakaian terbaik. Di sini disandingkan antara sholat apa? Wa kulu washrabu, itu makan dan minumlah. Tapi jangan kau berlebih. Makan minum itu disuruh Allah. Sehingga makan minum karena kita niatkan ini disuruh jadi ibadah. Maka makannya yang halal, pakai bismillah, tidak berlebih-lebihan. Bahkan ketika disuruh berhenti, kita berhenti makan. Kapan? Ketika puasa. Kita berhenti makan. Kau makan berhenti kata Allah. Puasa kita berhenti. Dan begitu seterusnya. Kalau begini hidup kita katakan, aku kerjakan karena perintah. Begitu juga berpolitik, begitu juga berkeluarga, begitu juga berbisnis, begitu juga bersahabat, bergaul. Kalau semua kita jalankan, ini perintah Allah, ini ibadah, ini harus taat. Maka semua ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu. Ini akan hidup terasa ringan. Karena Allah ikut campur dalam semua kehidupan kita. Dan insya Allah kita lulus. Apapun beratnya ujian, biar yang enak maupun yang tak enak, tetap kita lulus insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Kita jadikan mulai sekarang hidup ini. Jadikan ikhlas, ridho Allah, jadikan semua ibadah dan tetap taat. Jalan koridornya. Mana yang diperbolehkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Kalau begini Allah akan ikut campur dalam seluruh kehidupan kita. Semua akan terasa mudah dan semua akan ditolong Allah. Akhirnya ketika kita dipanggil oleh Allah, insya Allah kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatan innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil barakatan fil rizq. Tawbatan qabla al-maut, rahmatan dal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa indal hisab wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghafur rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.